Apa yang akan terjadi pada kita dalam beberapa ratus tahun ke depan? Atau 1000 tahun? Bagaimana alam semesta akan berakhir? Bagaimana bisa aku tahu itu? Hei, faktanya tidak ada yang tahu pasti. Namun kita bisa mengkaji semua teori yang ada dan mencari tahunya. Beruntung kita punya proyektor waktu ini untuk melihatnya secara langsung. Ayo kita lihat. Mari kita mulai dengan masa depan kita sendiri. Dalam 10 tahun, umurmu akan 10 tahun lebih tua. Itu sudah pasti. Dalam 100 tahun, teknologi akan maju pesat dan kita semua akan menjadi bagian dari jaringan yang lebih besar dari internet. Kita juga akhirnya akan mulai menjajah planet-planet di sekeliling kita. Kemungkinan besar Mars. Hanya 1 abad dari sekarang, manusia akan menjadi spesies pertama yang kita ketahui hidup di luar bumi. Keren ya? Tapi akan lebih keren lagi. Melompat 900 tahun ke depan, ke milenium berikutnya. Dalam 1000 tahun, pemakaian teknologi manusia bukan hanya di kehidupan sehari-hari saja, tapi juga di dalam tubuh. Pernah dengar tentang cyborg? Jika hal itu terdengar seperti fantasi ilmiah untukmu, bersiaplah untuk terkejut. Itulah yang akan terjadi pada manusia di masa depan. Lalu terjadilah 10.000 tahun dari sekarang. Antares, bintang supergiant merah paling terang ke-15 di langit malam kita, akan mengalami ledakan supernova. Peristiwa dahsyat ini akan mudah dilihat dengan mata telanjang, bahkan di siang bolong, kalau masih ada manusia untuk menyaksikannya. 100.000 tahun di masa depan, dan banyak konstelasi bintang yang kita kenali telah berubah karena pergerakan alami bintang. Pada saat yang hampir bersamaan, Phaeae Canis Majoris, sebuah bintang super terang, akan mengalami ledakan hypernova. Versi supernova yang jauh lebih kuat yang akan menghancurkan puluhan atau bahkan ratusan planet terdekat dan satelitnya. Sementara, bumi akan merayakan ulang tahunnya dengan erupsi supervolkanik, mengakibatkan magma panas dan abu vulkanik menyelimuti ribuan kilometer persegi daratannya. Dalam 500.000 tahun, planet kita akan dihantam bongkahan batu besar dari langit, asteroid berdiameter sekitar 0,8 km. Jika manusia tidak menemukan cara untuk menghadapinya, ini akan menyebabkan kehancuran massal di bumi. Setelah 1 juta tahun, 2 dari 4 bulan Uranus akan bertabrakan, menyebabkan kehancuran di planet itu. Pada saat yang sama, Betelgeuse, salah satu bintang paling terang di galaksi kita, akan meledak dan terlihat jelas dari bumi. Hanya 400.000 tahun kemudian, Phobos, salah satu dari 2 satelit Mars, akan pecah karena meningkatnya tarikan gravitasi dan sang planet merah akan memiliki rangkaian cincinnya sendiri seperti Saturnus. Dan di tempat yang jauh, di tepi tata surya, bintang pengembara bernama Gliese 710 akan memasuki awan Oort, sebuah ladang komet es yang membatasi tata surya kita. Karena bintang ini, banyak dari komet itu mungkin akan bergerak ke arah bumi yang akhirnya membombardirnya dari ruang angkasa. 110 juta tahun dari sekarang, matahari akan menjadi 1% lebih terang. Ini akan mengubah iklim di setiap planet di tata surya. Sedikit demi sedikit membuatnya semakin panas. Setelah 2 miliar tahun, terangnya cahaya matahari akan menyebabkan laut di bumi menguap. Akibatnya, hampir semua kehidupan di planet kita akan punah. Kecuali beberapa yang paling sederhana, di mana mereka pun akan segera punah juga. 4 miliar tahun lagi, galaksi Bima Sakti akan bertabrakan dengan galaksi Andromeda. Lubang-lubang hitam supermasif di pusat keduanya akan saling mendekat dan menyatu menjadi lubang hitam hypermassive yang memiliki massa setara miliaran matahari. Dan peristiwa ini akan menghasilkan galaksi baru Mildromeda atau mungkin Anway. Dan mereka akan mengadakan konvensi penjualan besar dan mencoba membuatmu bergabung. Dalam 7,9 miliar tahun, matahari akan menjadi sangat besar dan berubah menjadi raksasa merah yang menelan planet-planet terdekatnya, termasuk sekeping batu panas yang dulunya adalah bumi. Namun ia kemudian akan runtuh menjadi bintang katai putih dalam 8 miliar tahun. Planet di tata surya yang selamat dari bencana ini akan kehilangan panas dengan cepat karena matahari akan menjadi 2 kali lebih kecil dari sekarang. Dalam 100 miliar tahun, alam semesta akan meluas dengan begitu jauh dan cepat sehingga galaksi-galaksi tidak lagi dapat diobservasi dari perspektif satu sama lain. Alam semesta terus meluas dan kecepatan peregangannya juga meningkat. Ada yang mengatakan lebih cepat dari kecepatan cahaya, sehingga mustahil untuk melihat ujung alam semesta yang sebenarnya.
Dalam 1 triliun tahun, tidak akan muncul lagi bintang-bintang baru di ruang angkasa. Alam semesta akan membentang begitu luas hingga jarak antar bintang dan galaksi akan terlalu besar. Tidak akan ada lagi awan gas, sehingga tidak ada lagi material untuk membentuk bintang-bintang baru. Dalam 100 triliun tahun, era degenerasi akan dimulai. Tanpa bahan bakar untuk memberi makan bintang-bintang baru, pembentukannya akan berhenti sama sekali. Di saat yang sama, bintang-bintang yang ada perlahan-lahan akan memudar, berubah dari bintang terang menjadi bintang katai, merah, biru, putih, dan coklat. Dalam 120 triliun tahun, hanya katai putih dan coklat yang akan tetap tinggal di mana bintang-bintang dahulu berada. Semua bintang itu sudah kehabisan bahan bakar dan ruang angkasa akan terserak sisa-sisa bintang yang memudar. Alam semesta menjadi tempat tinggal yang gelap. Bintang katai coklat akan sesekali bertabrakan dengan satu sama lain, melebur menjadi bintang katai merah untuk waktu yang singkat. Tetapi pada akhirnya, tanpa bahan bakar, bintang ini pun juga akan padam dan meninggalkan kegelapan. Setelah 1 kuadriliun tahun, semua planet akan terlempar keluar dari orbitnya dan melayang di angkasa luar yang dingin dan gelap. Tidak ada yang bisa hidup di planet-planet ini lagi dan tidak ada yang bisa menyalakan kembali bintang-bintang di ruang angkasa. 1 kuintiliun tahun dan benda-benda yang dulunya bintang juga akan dikeluarkan dari galaksinya, mengembara di alam semesta yang kosong selama waktu yang tersisa. Menurut standar luar angkasa, itu tidaklah terlalu lama. Dalam 10⁻45 tahun, bahkan partikel yang membentuk semua hal di alam semesta akan mulai membusuk. Dan ketika proses itu selesai, era lubang hitam segera dimulai. Lubang hitam akan menjadi satu-satunya benda yang tersisa di alam semesta. Sisanya akan musnah. Tetapi bahkan lubang hitam pun tidak abadi. Benda langit ini juga akan membusuk. Dan itu akan terjadi sekitar 10⁻107 tahun dari sekarang. Apa yang tersisa setelah lubang hitam hilang adalah ruang hampa murni yang berisi partikel-partikel subatomik kecil. Akan ada samudera kehampaan luas dan tidak dapat dipahami hingga hal-hal kecil itu pun lenyap juga, mengakibatkan alam semesta kosong total. Nah, untuk berkuintiliun-kuintiliun tahun, tidak akan ada apa-apa. Periode ini disebut era kegelapan, dan waktu tidak lagi jadi masalah pada saat ini. Tetapi, jika kita melompat ke depan dalam durasi yang tak terhitung tahun, apa ini? Ruang itu tampaknya bergerak. Itu beriak. Riak-riak itu semakin besar dan luas, menyerap semakin banyak alam semesta yang kosong. Tetapi, bagaimana ini bisa terjadi dalam ruang hampa? Ya, itu karena kehampaan palsu yang hadir berdampingan dengan yang asli. Belum ada yang tahu persis itu apa. Tapi, jika kamu menonton lebih lama, kamu akan melihat, lihat itu. Kehampaan palsu baru saja meluas dan memanas hingga suhu ekstrim, lalu meledak di ruang hampa, mengisinya dengan energi baru, memberikan kehidupan ke alam semesta yang baru, atau mungkin tidak sama sekali. Kita mengetahui peristiwa ini sebagai Big Bang. Begitulah cara alam semesta kita dilahirkan, dan bagaimana alam semesta akan dilahirkan kembali setelah bermiliar-miliar tahun. Kesimpulannya, menurutku sekarang sepertinya saat yang tepat untuk hidup. Pastikan kamu keluar dan bermain hari ini. Bekerjanya bisa diundur dulu. Begitu juga alam semesta. Jadi, begitulah kawan. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Dan berikut adalah beberapa video keren lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja di sebelah kiri atau kanan layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.